Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada nasihat akhir pekan ini kita akan membahas tentang bahagianya orang yang selalu bersama Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 29 ayat 30. Jenis tilawah di dalam Al-Quran pada dasarnya ada dua. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu adalah tilawah hukmiyah, yaitu dengan cara membenarkan kabar yang ada di dalamnya dan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik secara khusus maupun secara umum. Dan yang kedua tilawah lafdiyah, yaitu dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua amalan yang dapat menjadikan seorang muslim menjadi yang terbaik, di antaranya saudara muslim yang lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu orang yang belajar maupun yang mengajarkannya akan menjadi yang terbaik, tidak terlepas dari kemuliaan Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran adalah kalamullah yang setiap hurufnya berpahala bagi yang membaca, bahkan berlipat ganda, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Beliau bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Bahkan orang yang senantiasa membaca Al-Quran kelak di akhirat akan dimasukkan ke surga sesuai tingkatan bacaan Al-Qurannya. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah dalam tingkatan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sebelumnya kamu baca di dunia. Karena itu siapa saja yang membaca Al-Quran dengan sempurna, maka yang menempati tingkatan surga yang paling tinggi. Di mana? Di akhir. Sedangkan siapa yang membaca juz demi juz, maka kenaikan dalam tingkatan sesuai dengan bacaannya itu. Dengan demikian akhir pahala adalah terletak pada akhir bacaannya. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran pahala kepada orang yang menghafal kelak. Di akhir, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya-tanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Tidak hanya itu saja, Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Pada hari akhir kelak kita akan sadar bahwa Al-Quran lah teman sejati setiap muslim yang menemani dari alam barzah, memberi syafaat dari akhir hingga dimasukkan ke dalam surga sesuai tingkatan Al-Quran yang dibaca. Al-Quran adalah kitab yang mulia dan memuliakan siapa saja yang membawanya. Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran, dengan itu ia menjadi pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan juga menjadi bulan dilipat gandakan amal perbuatan, menjadi mulia karena Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat Al-Quran oleh Allah yang menjadikan beliau menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad SAW yang diberi warisan Al-Quran oleh nabinya juga menjadi umat terbaik karena Al-Quran. Masih banyak juga keutamaan dan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Pesan dari Ustaz kepada anak-anakku semuanya, seberapa banyak kebahagiaan yang ingin Anda dapatkan hari ini, sebanyak itu pula lah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Janji Allah pasti dan sudah banyak bukti
betapa Al-Quran telah muliakan siapa saja yang membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, artinya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina alaihim. Kenapa kita bahas tentang Assalamualaikum. keduanya saling berkaitan? Tadi